Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini kita layak dan sangat patut untuk bersyukur. Karena apa? Karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa melaksanakan kewajiban yang diantaranya adalah beribadah di bulan puasa ini. Dan alhamdulillah juga pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk saling bertukar informasi, untuk berbagi berita kepada teman-teman sekalian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Pada hari kemarin kita sempat menyinggung ataupun sempat membahas mengenai perihal malaikat maut, yaitu poinnya adalah bagaimana cara malaikat maut mengetahui akhir ajal, mengetahui akhir hayat seseorang ataupun akhir kehidupan seseorang. Maka di pertemuan kali ini, di pembahasan kali ini, yaitu adalah dzikru jawabir ruh. Poinnya adalah bagaimana nanti roh menjawab ketika sudah didatangi oleh malaikat maut. Oleh karena itu kita masuk pada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Warada fil khabar anna malakal maut idza arada ayyakbida ruhal mu'min. Di sini muallif ataupun pengarang daripada kitab ini mengawali bahwa poin ini warada fil khabar. Poin ini diambilkan dari dasar-dasar yang bersumber daripada al-khabar. Biasanya kalimat al-khabar dalam redaksi Arabik ataupun redaksi-redaksi kitab salaf akan merujuk pada al-hadis, sehingga kesimpulan sementara bisa kita pastikan bahwa keterangan dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini bersumberkan daripada al-hadis, sekalipun bahasanya ataupun keterangannya tidak sama plek lah ya. Baik, kita kembali ke poin pembahasannya. Kita visualkan kasus ini, yaitu adalah ada malaikat maut dan ada Zaid di sini. Tentunya jasadnya Zaid, kemudian rohnya Zaid. Jadi ketika malaikat maut hendak mencabut rohnya Zaid yang mukmin, maka rohnya nanti tidak akan langsung menurut begitu saja, tidak akan langsung terima begitu saja, melainkan rohnya Zaid akan berkata, "Tunggu dulu malaikat, kalau Anda datang kemari untuk mencabut rohnya jasad Zaid ini, tunggu dulu sebentar. Saya tidak langsung mengiyakan sebelum Anda menyatakan bahwa Anda telah diutus oleh Yang Maha Kuasa." Oleh karena itu, maka seketika malaikat maut menjawab, "Umirtu bidzalik." Saya datang kemari bukan lantas karena keinginan pribadiku, tidak, melainkan karena memang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Mendengar jawaban malaikat seperti itu, maka roh akan tatlubu ar-ruh minhu al-alama wal burhan. Rohnya Zaid nantinya akan meminta bukti surat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kalau memang malaikat ini betul-betul adalah telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqulu ar-ruh inna rabbi khalaqani wa adkhalani fi jasadi wa lam takun anta inda dzalik. Fal'an turidu an ta'khudhani. Jadi kata ruh ini, baik, kalau memang Anda diperintah, silahkan tunjukkan mana surat perintahnya atau mana buktinya. Sebab mengapa? Kata ruh, sebab saya dulu diciptakan oleh Tuhan, kemudian dimasukkan ke dalam jasadnya Zaid, waktu itu Anda tidak ada. Dan sekarang tiba-tiba Anda datang kemudian ingin mencabut rohnya Zaid. Kok begitu enaknya Anda? Jadi Anda harus menunjukkan buktinya terlebih dahulu. Kalau tidak ada, ya tidak mungkin rohnya Zaid ini akan mengikut perintah Anda. Tidak semudah itu, Ferguson, katakanlah begitu ya. Kemudian mendengar bantahan rohnya si Zaid demikian, maka yarji'u malakul mauti ilallahi ta'ala fayaqulu Allahu ta'ala aqabatta ruha abdi. Karena sudah dilawan oleh ruhnya si Zaid, maka malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat maut ditanya, "Apakah
tugas hari ini yaitu mencabut rohnya Zaid sudah kamu laksanakan, sudah kamu selesaikan. Fayaqulu malakul maut, ilahi inna abdaka yaqulu kadza wa kadza. Ya Allah, bukan saya tidak mau untuk mencabut rohnya si Zaid, bukan tugas saya ini telah saya abaikan, tidak. Tetapi ketika saya menghampiri rohnya si Zaid, ternyata rohnya menjawab dengan jawaban begini dan begitu. Ternyata rohnya Zaid melawan dengan perlawanan begini dan model yang begitu. Wa kadza yatlubu al-burhan, tidak hanya melawan, tidak hanya ngajak cekcok, tetapi rohnya si Zaid juga minta surat perintah, minta bukti bahwa saya memang betul-betul diperintahkan olehmu ya Allah, kata malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah langsung menjawab, fayaqulullah taala sadaqa ruhu abadi. Summa yaqulullah taala ya malakal maut idhab ilal jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala mendengar penjelasan daripada malaikat maut, ya memang benar apa yang dikatakan oleh rohnya si Zaid itu sudah betul udah. Tetapi karena ajalnya Zaid sekarang sudah tiba, maka coba kamu pergi ke surga. Sekarang juga kamu berangkat menuju surga. Di sana kamu akan menemukan buah tufahah. Buah tufahah katakanlah apel ataupun jambu. Jadi saya bahasakan menggunakan tufahah saja. Kamu pergi ke sana dan di sana kamu akan menemui buah tufahah. Tufahah itu telah aku beri stempel. Di sana sudah ada stempelnya. Kamu bawa buah tufahah ini menuju rohnya Zaid dan tunjukkan nanti. Akhirnya malaikat maut pergi ke surga untuk mengambil tufahah. Setelah didapatinya buah tufahah ini, maka malaikat maut pergi menuju ke rumahnya si Zaid ataupun menuju ke rohnya si Zaid sambil menunjukkan buah tufahah yang sudah memiliki stempel. Faida aroha ruhal abadi kharajat bin nasyad wadduki wassafai. Jadi ketika nanti Allah Subhanahu wa taala menghendaki malaikat maut untuk mencabut nyawanya si Zaid ataupun untuk mencabut ruhnya si Zaid, maka malaikat ini pasti membawa stempel yang terbuat dari buah tufahah. Baik itu nanti diartikan tufah apel ataupun diartikan sebagai jambu, terserah. Tapi namanya secara bahasa Arab bernama buah tufahah. Stempel itu ternyata berupa maktubun wa 'alaiha maktubun bismillahirrahmanirrahim. Stempel yang ada di dalam buah tufahah itu ternyata bertuliskan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika stempel ini sudah ditunjukkan pada rohnya suatu hamba yang akan dicabut oleh malaikat maut, maka roh itu akan segera bangkit bin nasyad, akan segera keluar dari jasad dengan semangat dan merasa enak, merasa lega, tidak merasakan sakit. Jadi kira-kira demikianlah. Ini sebagai pelajaran atau sebagai gambaran yang lain kepada kita bahwa ketika kita dalam akhir hayat, ketika seorang hamba sudah hendak meninggal, apabila akhirnya yaitu diakhiri dengan bismillahirrahmanirrahim atau secara umum diakhiri dengan husnul khotimah, maka niscaya ruh kita akan keluar dengan keadaan an-nasyad, dengan keadaan terengginas, bersemangat, merasa enak dan tidak merasa adanya sakit disebabkan naza ruh. Mudah-mudahan kita semua ketika di dunia ini diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah nanti waktunya pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita membawa yang namanya Islam dan iman. Mungkin teman-teman hanya itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Untuk bab selanjutnya yaitu adalah dzikri jawabil a'dha,
Hari ini kita membahas bagaimana ruh menjawab kepada malaikat maut, maka hari besok kita akan membahas bagaimana anggota tubuh menjawab kepada malaikat maut. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.